الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم وعلى أصحابه مصابيح الدجى والذلم الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين والسلم أما بعد. إخوتي في الله أعزنا الله وإياكم أهلا وسهلا para ikhwan dan akhwat peserta daurah Mufradatur Rifqani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kami ucapkan kepada antum semuanya yang telah mengikuti program hafalan mufradat yang telah kami selenggarakan dimulai dari tanggal 1 Januari 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keistiqomahan kepada kita. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di hadapan antum terdapat slide yang berisikan seputar tema daurah kali ini yang berjudul Mufradatur Rifqani, Jalan Memahami Lisan Nabi. Mufradat, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, artinya adalah kosakata atau kumpulan kosakata. Rifqani terambil dari nama guru kita, yaitu Ustadz Aris Saifuddin Arifqani dan Ustadz Hanif Hidayatullah Arifqani hafidhahumallah. Sehingga kumpulan mufradat yang ada atau yang telah disusun oleh kami tim dakwah Masya Allah, kita disambut dengan petir ya, karena memang Ana tinggal di Madinah. Sekarang Ana di Madinah jam 6:30 usai sholat maghrib. Dan memang akhir-akhir ini cuacanya tidak stabil seperti biasanya, bahkan kita sudah diguyur hujan lebih dari 24 jam. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita kembali. Tadi kayak sambutan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita akan keberadaannya dan keberadaan makhluknya, yaitu petir atau kilat atau guntur sebagaimana yang antum ketahui. Kita kembali. Mufradatur Rifqani adalah kumpulan mufradat yang telah dihafal oleh kedua ustadz, yaitu Ustadz Aris Saifuddin sama Ustadz Hanif Hidayatullah. Ada lebih dari sekitar 5.000 insya Allah yang akan disiapkan oleh tim dakwah yang akan antum hafalkan jika antum istiqamah sampai akhir. Maka kita harapkan antum istiqamah. Adapun judul bawahnya Jalan Memahami Lisan Nabi. Kita mengambil slogan ini lantaran bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab yang kita akan hafalkan ini merupakan jalan utama memahami
sabda Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat kita, petunjuk kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaatnya kepada kita di padang mahsyar. Bahkan kita adalah umat yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala hisab. Padahal kita adalah umat terakhir. Rasulullah SAW harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada istri kita, daripada anak kita, daripada semua orang yang ada di muka bumi ini, termasuk guru-guru kita. Di antara bukti rasa cinta kita kepada Nabi tercinta adalah dengan memahami bahasa beliau, memahami sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab merupakan bahasa Nabi tercinta dari mulai beliau kecil sampai meninggal dunia. Bahasa Arab tidak pernah terlepas dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapannya kumpulan kosakata yang telah disusun oleh tim dakwah ini akan memberikan bantuan kepada antum untuk bisa memahami sabda Nabi, secara khusus hadis-hadis Nabi, dan secara umum bahasa Arab, bahasa Nabi dan para sahabat. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, perlu antum ketahui bahasa Arab ini Allah yang mengajarkannya kepada seluruh manusia menurut pendapat yang paling kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Setelah itu beragam keturunan Nabi Adam dan Hawa dengan banyak sekali perbedaan termasuk bahasa. Bahasa yang Allah ciptakan ini semuanya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tentunya kosakata yang antum akan hafalkan ini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, kosakata yang sudah pernah diucapkan Nabi selama hidup beliau, selama 63 tahun beliau hidup di dunia. Ada juga kosakata yang belum pernah sama sekali beliau ucapkan semasa hidup beliau. Jadi ada dua hal. Sehingga, kayak misalkan contoh, di zaman Nabi SAW tidak ada mobil, ya kan? Belum ada mobil, belum ada televisi, belum ada handphone, belum ada laptop, belum ada komputer. Nah, adapun zaman sekarang sudah berkembang. Sehingga para ulama, terkhusus ulama bahasa Arab, penggiat bahasa, mereka membuat komite atau perkumpulan. Mereka mencetuskan istilah-istilah baru. Sehingga kosakata yang ada saat ini untuk benda-benda yang belum ada di zaman Nabi SAW, mereka buat sesuai dengan kemiripan yang ada di kala itu. Kayak misalkan mobil, sayyarah, kira-kira mobil sebelum muncul kalimat sayyaratun, mobil ini, di zaman Nabi ini kira-kira apa? Atau di zaman orang Arab zaman dahulu itu apa yang lebih dekat? Sehingga terambil dari kata sara yasiru, yang artinya berjalan atau melaju. Kemudian dirumuskanlah sama ulama bahasa kala itu, tentunya yang datang setelah Nabi, dan mereka pun bersepakat, ya sudah kita katakan mobil bahasa Arabnya sayyar. Begitu juga dengan handphone, kemudian benda-benda yang belum ada di zaman Nabi SAW. Jadi ada dua hal. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mufradat yang ada di hadapan antum saat ini atau yang akan dibahas oleh kita ini disusun oleh tim dakwah. Tim dakwah ada kisaran 5 orang. Mereka berusaha mencari kamus-kamus
yang memang mengumpulkan kosakata yang sering dipakai, sehingga mereka pun merujuk ke beberapa kamus terkenal dan ternama, dan tentunya tervalid, sudah direkomendasikan oleh para ulama bahasa. Dan tentunya juga, ikhwati fillah azanallah wa iyyakum, kosakata bahasa Arab kan sangat luas sekali, terkhusus bahasa Arab. Mengapa Allah SWT memilih Al-Quran bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang terluas, banyak sekali kosakatanya. Sehingga dari banyaknya kosakata yang ada, mereka, para tim, semoga Allah membalas kebaikan mereka, mereka berusaha memilah dan memilih kosakata mana yang layak untuk dihafal terlebih dahulu. Dan mereka telah membuat susunan kosakata bahasa Arab berdasarkan benda-benda yang sering kita berinteraksi dengannya. Sehingga mereka memulai dari kamar atau asrama. Karena memang benda-benda yang ada di sekitar kita itulah yang sering kita lihat, sering kita pegang, sering kita ucapkan, sering kita bicarakan, sehingga patutlah mempelajari bahasa atau kosakata dan menghafalkannya dari kosakata yang terpenting kemudian yang penting. Dan ikhwati fillah azanallah wa iyyakum, di sana akan ada kosakata yang membantu antum untuk bisa lebih faham terhadap ilmu agama. Jadi ada kosakata yang sering digunakan untuk dalam bahasa sehari-hari. Ada juga kosakata yang akan muncul di kitab-kitab para ulama, atau kita sebut dengan kitab gundul, kitab yang tidak ada harokatnya. Sehingga tim dakwah mereka berusaha mengumpulkan dua hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Dan insya Allah akan ada sekitar 5.000 kurang lebih berkaitan tentang kosakata yang telah mereka kumpulkan di bawah arahan Al-Ustadz Al-Fadil Arif Saifuddin Arif Qani hafizahullah, dan juga Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Hanif Hidayatullah Arif Qani hafizahullah. Demikian ikhwati fillah azanallah wa iyyakum, atas sambutan dari Ana berpesan antum harus semangat dan istiqomah. Jangan sampai pertama kali semangat, kemudian di pertengahan jalan berhenti. Menuntut ilmu itu sangat berat. Dan ketahuilah, bahasa Arab itu sumber dari ilmu agama. Dan bahasa Arab memiliki 12 cabang. Menurut sebagian ulama ada 14 cabang. Dan cabang bahasa Arab yang terpenting adalah al-muhadatsah, berbicara, atau al-mukalamah, saling berinteraksi. Dan tidak ada jalan menuju muhadatsah, percakapan tadi, kecuali dengan menghafal kosakata. Jadi kosakata adalah landasan utama sebelum antum mempelajari cabang-cabang bahasa Arab yang lainnya. Memahami dan menghafal kosakata merupakan pondasi pertama sebelum mempelajari ilmu shorof, sebelum mempelajari ilmu nahwu, sebelum mempelajari ilmu balaghah, sebelum mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Sehingga ana berpesan kepada antum untuk semangat dan terus semangat, dan terakhir selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokus kepada usaha kita. Setiap hari kita menghafal 3 mufradat, 3 mufradat, 3 mufradat, 3 mufradat, tapi kita lalai. Kita lalai bersandar kepada zat yang menguasai atas segala sesuatu.
zat yang memegang kunci kesuksesan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Jadi kita butuh bantuan Allah. Dekatkan diri antum kepada Allah, jujur kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam menghafal kosakata yang telah disusun oleh tim dakwah. Dan jangan lupa pula, selain berdoa kepada Allah, berusaha mempraktekkannya. Sungguh betapa beratnya mempraktekkan bahasa Arab ini. Tetapi ketika antum melihat dan berinteraksi dengan benda-benda yang telah antum hafal, usahakan diingat. Alangkah baiknya antum memiliki komunitas untuk saling berbicara atau mengeluarkan atau mempraktekkan kosakata yang telah antum hafal. Dan juga tidak boleh malu. Bahasa itu berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan kita, mulut kita. Percuma kalau kita menghafal bahasa Arab, tapi kita tidak mau mengeluarkannya dari lisan kita. Percuma kita menghafal kosakata bahasa Arab, tapi kita malu untuk mempraktekkannya. Sehingga ada istilah, kalau kita ingin sukses dalam berbahasa Arab, kita harus dalam tanda kutip cerewet. Cerewet dalam konteks yang positif, yang bagus. Karena dengan memperbanyak, mengeluarkan kosakata kita, sekalipun awalnya kita salah, kita nggak tahu susunannya, nggak masalah. Harus pede, percaya diri, nggak boleh malu. Buat komunitas, buat grup. Sering telepon sama teman antum, yang satu peserta daurah. Ajak ngobrol-ngobrol. Ajak saling bertukar. Hafalannya ini sama ini, yuk. Nanti saling disimak, yuk, seperti itu. Buat jadwal khusus. Karena itu akan bisa membantu perkembangan antum. Dan tidak lupa juga, ketika antum menambah hafalan baru, antum harus mengulangi hafalan sebelumnya. Karena al-ilmu ma takarrara taqarrar. Ilmu itu yang diulang, pasti dia akan menancap. Termasuk ilmu tentang kosakata. Kalau kita sering mengulangi, maka kosakata yang kita miliki, kita akan menancap dalam hati kita. Dan juga satu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Imam Al-Bukhari, seorang al-hadis yang sangat terkenal, sangat kuat hafalannya. Beliau pernah ditanya, wahai imam, dari mana Anda mendapatkan ilmu dan hafalan sekuat ini? Beliau pun menjawab, mudawamatun nazar, dengan sering melihat. Ketika antum lelah dengan murajaah melalui lisan, maka antum luangkan waktu antum untuk melihat sejenak tulisan yang ada di foto atau di slide atau poster yang sudah disusun oleh tim dakwah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, insyaallah untuk kedepannya akan ada materi dari kami di YouTube kami. Antum bisa buka Aris Saifuddin Arifqani. Nanti di sana akan ada materi bahasa Arab per hari 3 kosakata. Nah, kemudian di situ juga ada alamat Instagram dan juga Telegram. Antum bisa kunjungi. Dan jika antum ingin membantu perkembangan dakwah kami, antum bisa support dakwah kami melalui yang telah tertera di slide di hadapan antum ini. Nah, akhir kata, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ana ucapkan sekali lagi, atau kami ucapkan sekali lagi, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung, semangat, semangat, semangat. Jangan putus asa, kuatkan hubungan antum dengan Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan antum. Wallahu ta'ala a'lam.
Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.